Raymond berangkat ke kantor dari rumah kedua orang tuanya. Ia berangkat lebih pagi dari biasanya dengan niat ingin mampir menjemput Nora dulu sebelum berangkat. Mobil mewah milik Raymond sudah terparkir di depan rumah Nora. Hal itu berhasil membuat orang yang melihat memandang takjub dengan keberadaan mobil mewah itu. Raymond segera turun dari mobilnya dan masuk ke dalam pekarangan rumah Nora. Sang CEO muda itu tak lupa menekan bel yang ada di dekat pintu masuk. Ting, tong, ting, tong. Suara bel yang ditekan Raymond berhasil membuat penghuni rumah keluar. Nora membuka pintu rumahnya dan membulatkan mata, terkejut melihat siapa yang ada di depan rumahnya pagi-pagi begitu. Raymond. Nora terkejut dengan kedatangan Raymond. Hai sayang, kamu belum siap ya? Aku mau jemput kamu biar bisa berangkat bareng. Raymond menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia terpana dan salting melihat penampilan Nora yang masih menggunakan jubah handuk dan rambut yang masih basah abis keramas. Ini kan baru jam 6, terlalu pagi tahu. Nora merasa Raymond terlalu pagi menjemputnya, dan pria itu juga tak memberi kabar terlebih dahulu sebelum datang. Ya sudah, aku tunggu saja. Raymond menawarkan diri untuk menunggu Nora. Ya sudah. Kamu tunggu sebentar ya. Aku siap-siap dulu. Nora membalikkan tubuhnya, bersiap untuk kembali ke dalam. Apa aku nggak diizinkan masuk? Raymond berkata saat Nora ingin beranjak masuk dan meninggalkannya. Oh iya. Ayo masuk, Ray. Nora menawari Raymond masuk. Mendapat izin menunggu di dalam rumah membuat Raymond merasa mendapat kesempatan emas. Hal itu tidak akan dibiarkannya berlalu begitu saja. Pria itu tersenyum senang akan tawaran yang memang sudah dinantikannya. Raymond mengikuti Nora masuk ke dalam rumah. Nora berhenti saat sampai di ruang tamu. Kamu tunggu sebentar ya, Ray. Aku siap-siap dulu. Nora berniat meninggalkan Raymond di ruang tamu untuk segera bersiap-siap. Belum sempat Nora beranjak menjauh, ia sudah ditahan oleh tangan kekar Raymond. Raymond menahan pergelangan tangannya hingga membuat langkahnya terhenti. Ada apa, Ray? Nora kembali menoleh ke arah Raymond. Wanita itu mengerutkan kening karena heran. Kamu sudah 4 kali melakukan kesalahan. Dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu harus mendapatkan hukumanmu, sayang, ujar Raymond dengan seringai nakalnya. Hah, apa maksudnya? Nora masih dibuat bingung dengan maksud Raymond, tapi saat melihat seringai nakal itu, ia sudah mulai menduga niat Raymond. Tanpa basa-basi, Raymond mendekatkan tubuhnya ke arah Nora. Hal itu membuat Nora refleks memundurkan tubuhnya, yang langsung ditahan oleh Raymond. Raymond semakin menarik tubuh Nora agar mendekat ke arahnya. Wanita itu tak dibiarkan menjaga jarak darinya. Raymond menatap Nora intens. Rambut terurai yang masih sedikit basah membuat Raymond menelan air liurnya. Nora terlihat sangat seksi dengan balutan jubah handuk itu. Cuap. Bibir Raymond segera mendarat di atas bibir ranum milik Nora. Nora mencoba menghentikan ciuman Raymond dengan mendorong dada Raymond. Hal itu berhasil membuat Raymond menghentikan aktivitasnya. Kesalahan apa yang kamu maksud? Nora bertanya setelah berhasil melepaskan diri dari ciuman Raymond. Kita kan sudah sepakat kalau salah menyebut panggilanku akan kena hukuman, ujar Raymond mencoba mengingatkan Nora. Iya. Maaf, aku lupa. Nora menepuk keningnya karena baru teringat dengan kesepakatannya dengan Raymond. Sekarang kamu sudah ingat, kan? Ayo lanjutkan hukumanmu. Raymond kembali meraih tengkuk Nora. Nora merasa lega saat Raymond melepaskan pagutannya. Kamu sudah mulai pintar berciuman ya, Raymond menggoda Nora yang tersipu malu mendengar pujiannya. Itu kan kamu yang ngajarin. Punya guru sepertimu, tentu saja aku jadi bisa. Udahlah, aku mau siap-siap dulu ya. Nora ingin pergi ke kamarnya untuk segera bersiap.
Siapa bilang kamu sudah boleh pergi? Raymond kembali menarik tangan Naura hingga membuat sang kekasih jatuh ke dalam dekapannya. Pria itu mendekap tubuh sang kekasih dengan erat. Mas, nanti kita telat loh. Naura mengingatkan Raymond dengan memanggil panggilan yang disukai Raymond. Wanita itu belajar dari kesalahan. Ia tak ingin mendapat hukuman lagi. Sebentar lagi saja ya, sayang. Raymond membenamkan kepalanya di ceruk leher Naura. Pria itu menghirup dalam-dalam wangi tubuh wanita yang dicintainya itu. Indera penciumannya dimanjakan dengan wangi yang begitu menenangkan. Wangi sekali. Kamu pakai sampo apa? Gumam pria itu dengan suara lirih. Sampo murahan, tak akan sebanding dengan sampo mas, ujar Naura. Wanginya aku suka, tapi karena yang memakainya kamu, makanya aku suka, ujar Raymond lagi. Pria itu semakin menghirup dalam wangi rambut dan tubuh Naura. Udah, mas, aku mau siap-siap, ujar Naura lagi, pasalnya pria itu sudah cukup lama memeluknya. Raymond masih diam. Pria itu sepertinya masih betah berada dalam posisi itu. Sial. Raymond mengumpat dalam hati saat ia rasakan hasratnya yang mulai terpancing. Pria itu mencoba menahan hasratnya. Ia tak ingin lepas kendali yang mungkin saja bisa menyerang Naura. Mas, kamu nggak tidur, kan? Naura kembali memanggil Raymond dengan nada yang lebih tinggi. Ya enggak lah, mana bisa aku tidur dalam keadaan begini, ujar Raymond lagi. Ya sudah, ayo lepaskan. Aku mau siap-siap. Kalau begini terus, kita bisa telat. Naura kembali mengingatkan Raymond sambil menarik tubuhnya untuk menjauh, walaupun sebenarnya ia juga masih nyaman berada dalam pelukan Raymond. Nggak masalah kita telat. Nggak bakal ada yang marah juga. Raymond kembali menarik Naura ke dalam pelukannya. Iya juga ya. Bosnya kan di sini. Naura berkata dengan tawa lepas. Itu kamu tahu. Hehehe. Raymond jadi ikut tertawa saat mendengar tawa lepas Naura. Tapi walaupun kamu bos, tetap saja nggak boleh kasih contoh yang buruk, ujar Naura setelah menghentikan suara tawanya. Iya, ibu bos. 2 menit lagi, oke. Raymond masih belum mau melepas pelukannya. Oke, 2 menit lagi. Naura setuju untuk memberikan Raymond waktu 2 menit lagi. Pria itu tersenyum mendengar jawaban Naura. Wanitanya itu memang penuh pengertian. Raymond menikmati waktu 2 menit itu dengan sebaik mungkin. Sayang, kita nikahnya dipercepat saja ya. Raymond berkata sambil melepas pelukannya. Kini pria itu menatap lekat wajah Naura. Dipercepat. Dipercepat kapan maksudnya, mas? Tanya Naura. Ayo menikah 1 minggu setelah lamaran. Raymond mengutarakan keinginannya pada Naura. Sepertinya pria itu tak tahan lagi jika lebih lama dari itu. Ia ingin memiliki Naura seutuhnya. Itu mepet banget, mas. Nanti nggak akan keburu persiapannya. Naura mencoba menolak keinginan Raymond. 1 minggu setelah lamaran adalah waktu yang cukup mepet. Kamu serahkan saja semuanya sama mas. Pokoknya kamu terima beres saja. Mau ya, sayang? Raymond berkata dengan nada memohon. Ya sudah, terserah mas saja. Aku ikut aja mana keputusan yang terbaik. Naura mengikuti apa maunya Raymond. Ia jadi tak tega mendengar nada memohon Raymond. Terima kasih, sayang. Raymond kembali mengecup bibir ranum Naura singkat. Mas, udah. Aku harus siap-siap. Naura menghentikan Raymond sebelum pria itu semakin jauh lagi. Iya, sana, ujar Raymond melepas Naura. Naura berlalu meninggalkan Raymond. Wanita itu melangkah masuk ke dalam kamarnya untuk segera bersiap-siap. Kali ini kamu aku turuti, sayang, tapi tidak setelah kita menikah nanti. Aku jadi tak sabar menikah cepat, gumam Raymond menatap kepergian Naura. Sekarang Naura sudah berpakaian rapi. Wanita itu sudah siap untuk berangkat ke kantor.
Keduanya keluar dari rumah Naura dan langsung masuk ke dalam mobil mewah Raymond. Mobil itu terus melaju membelah jalan ibu kota, menuju gedung kantor mereka. Saat sampai di parkiran kantor, keduanya bersiap untuk turun dan masuk ke dalam gedung kantornya. Baru mau membuka pintu mobil, handphone Raymond bergetar. Ada panggilan masuk dari Steffi. "Halo," Raymond mengangkat panggilan dari Steffi. "Halo, Pak. Bapak tidak masuk ya?" Steffi bertanya di seberang telepon. "Aku masuk kok. Sekarang sudah di parkiran," Raymond menjawab pertanyaan Steffi. "Oh, iya, Pak. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Dan sampai ketemu di ruangan." Steffi mengakhiri panggilannya dengan Raymond. Raymond kembali memasukkan handphonenya ke dalam kantong celana kerjanya. "Siapa?" Naura mulai kepo saat mendengar suara Steffi tadi. Ia tahu yang menghubungi Raymond adalah Steffi. Terdengar jelas di telinganya kalau itu adalah suara Steffi. "Itu tadi Steffi yang menanyakan Mas masuk atau tidak," Raymond menjelaskan apa adanya. "Oh, Steffi." Naura menjawab dengan nada jengkel. Hal itu membuat moodnya jelek. Ia kembali teringat saat menelepon Raymond malam tadi. Sayup-sayup ia dengar suara Steffi saat itu. "Kamu kenapa, sayang? Cemburu?" Raymond mulai menggoda Naura yang terlihat sekali sedang cemburu. "Siapa bilang? Ayo turun." Naura mengajak Raymond untuk turun dari mobil. "Bukannya biasanya kamu mau turun duluan agar tidak dilihat karyawan lain? Kenapa sekarang ngajak turun bareng?" Raymond merasakan perubahan pada Naura. "Iya, itu kan dulu. Mulai sekarang aku nggak masalah dilihat karyawan lain. Mas kan calon suamiku," Naura berkata dengan tegas kepada Raymond. Ia tidak ingin ada yang mencoba mencari perhatian pada Raymond. Mulai hari ini, ia tidak akan takut jika hubungannya dengan Raymond diketahui orang lain, termasuk Steffi. Naura tersenyum bahagia mengingat bagaimana nanti jika Steffi tahu kalau Raymond adalah calon suaminya. "Baiklah kalau itu maumu, sayang. Ayo turun," Raymond tersenyum dalam hati. Ia merasakan rencananya dengan Steffi sudah berhasil membuat Naura berubah. Kedatangan Raymond bersama Naura menjadi pusat perhatian para karyawan. Tidak biasanya Raymond dan Naura datang secara bersamaan ke kantor. Yang lebih membuat gempar adalah Naura yang merangkul tangan Raymond. Naura tidak mau ambil pusing ketika karyawan lain mulai berbisik saat melihatnya. Ia terus melangkah menuju ruangannya dengan santai. Ini adalah keputusannya untuk terang-terangan tentang hubungannya dengan Raymond. "Mas, aku ke ruangan ya." Naura melepas tangan Raymond dan hendak melangkah menuju ruangannya. "Nggak mau ke ruanganku dulu. Kita ngopi dulu." Raymond mengajak Naura untuk ngopi di ruangannya. Ya udah, boleh deh." Naura mengiyakan ajakan Raymond. "Ya udah, ayo." Raymond menggenggam tangan Naura dan menggandengnya berjalan menuju ke ruangannya. Baru masuk ke dalam ruangan, Naura dikejutkan dengan kehadiran Steffi yang duduk manis di kursi kerja Raymond. "Steffi." Naura membulatkan mata melihat Steffi yang sedang asyik main handphone di kursi kebesaran milik Raymond. Hai." Steffi ikut gelagapan melihat kedatangan Naura bersama Raymond. Ia segera berdiri dari duduknya dan berjalan menghampiri Naura dan Raymond. "Kamu ngapain di sini?" Naura bertanya kenapa Steffi ada di ruangan Raymond sepagi ini. Iya. Ada yang harus aku bahas dengan Pak Raymond." Steffi melirik Raymond seakan memberikan kode. "Oh, iya, Ra. Steffi ada yang perlu ia bahas denganku." Raymond mencoba membantu Steffi. "Ya sudah, kalau begitu aku boleh ikut kan, sayang?" Naura merengek dan bergelayut manja pada Raymond. Ia ingin memperlihatkan kepada Steffi kalau Raymond adalah miliknya. Raymond yang melihat kelakuan manja Naura jadi tak bisa menahan tawa. Naura terlihat lucu jika berekspresi seperti itu. Hahaha. Suara tawa Raymond yang besar diikuti oleh tawa Steffi yang juga tak bisa menahan tawa.
Kalian kenapa tertawa sih? Naura heran melihat Raymond dan Steffi tertawa secara bersamaan. Ia melirik ke arah Steffi yang tidak terkejut sama sekali dengan apa yang ia lihat. Pak. Sepertinya pembahasannya kita tunda saja. Saya kembali ke ruangan saya dulu. Steffi yang merasa rencananya sudah berhasil membuat Naura berubah, segera berpamitan dengan Raymond. Dan sebelum keluar, ia melirik Naura yang tampak kebingungan. Mas, kenapa tertawa sih? Naura masih meminta jawaban pada Raymond. Nggak kenapa-napa kok, sayang. Ayo duduk, aku buatkan kopi kesukaanmu. Raymond membimbing Naura duduk di sofa. Naura sedikit merasa heran dan bingung kenapa Steffi dan Raymond sudah tampak akrab sekali, seperti orang yang sudah kenal lama. Mas, kamu kenal Steffi baru, kan? Naura mencoba bertanya pada Raymond, memastikan apa yang ada di pikirannya. Kenapa tiba-tiba kamu nanya itu? Sudahlah, nggak usah bahas Steffi. Nggak penting juga, Raymond masih menutupi siapa Steffi dan apa hubungan Steffi dengannya. Ia masih ingin melihat Naura yang posesif padanya. Ia suka Naura yang seperti itu. Ini untukmu. Raymond memberikan gelas yang berisi kopi latte kesukaan Naura. Terima kasih, Mas. Naura mengambil gelas yang diberikan Raymond. Ia mulai meniup pelan dan menyeruput sedikit demi sedikit isi di dalam gelas itu. Di ruangan Raymond memang tersedia mesin kopi yang lengkap. Jadi, ia bisa membuat dan meracik kopi sesuai dengan seleranya. Setelah selesai ngopi, Naura segera berpamitan dengan Raymond. Ia ingin kembali ke ruangannya karena masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Kali ini, Raymond tidak lagi menahan Naura seperti biasa. Ia membiarkan calon istrinya itu pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Naura duduk di kursi kerjanya setelah masuk ke dalam ruangannya. Ia mulai tenggelam dalam pekerjaan yang lumayan banyak. Sampai jam makan siang pun, ia masih sibuk hingga tak mengingat waktu makan. Tok, tok, tok. Ya, masuklah. Naura menoleh ke arah pintu ruangannya. Permisi, Bu. Seorang OB masuk ke dalam ruangannya. Ya, ada apa? Naura bertanya ada keperluan apa OB itu. Maaf, Bu. Saya disuruh Pak Raymond untuk mengantarkan ini kepada Ibu. Kalau begitu, saya kembali, Bu. Permisi, Bu. OB itu memberikan bungkusan yang bisa ditebak apa isinya. Dan setelah itu, si OB berlalu meninggalkan ruangan Naura. Iya, terima kasih ya. Naura mengambil bungkusan itu dan melihat ada sticky note yang ada di atas kotak makanan itu. Makan yang banyak, sayang. Jangan sampai lupa makan begitu. Mas nggak mau pernikahan kita diundur karena kamu sakit. Jadi, makanlah dulu. Naura membaca tulisan yang tertulis di sticky note itu. Jam berapa sih? Naura melirik jam yang melingkar di tangannya. Pantas saja aku sudah merasa lapar sekali. Ternyata sudah hampir jam pulang kantor. Naura memang sudah merasa lapar, tapi rasa lapar itu ia tahan karena ingin menyelesaikan pekerjaannya. Naura segera mengambil bungkusan makanan itu dan berjalan menuju sofa yang ada di ruangan itu. Ia mulai membuka bungkusan makanan yang dikirim Raymond dan menyantap makanan itu dengan lahap. Saat masih asyik menyuap makanan ke dalam mulutnya, ia dikejutkan dengan handphonenya yang bergetar di atas meja kerja. Naura menghentikan makannya sejenak dan mengangkat panggilan dari Raymond yang tertera di layar handphone. Halo, sayang. Kamu masih ada pekerjaan ya? Raymond langsung bicara to the point. Iya, Mas. Pekerjaanku belum selesai, Naura berkata apa adanya. Ya sudah. Hari ini kamu pulang sendiri ya? Mas tadi ditelepon Mom, disuruh segera pulang karena ada yang mau diurus terkait lamaran ke rumahmu besok, Raymond menjelaskan dengan rinci. Ya udah, Mas. Mas pulang aja duluan. Aku nanti bisa pulang sendiri. Naura mengizinkan calon suaminya itu untuk pergi. Ya udah, kalau begitu Mas pergi ya. Dah,
sayang. Raymond mengakhiri sambungan telepon antara ia dan Naura. Saking sibuknya bekerja sampai membuat Naura hampir lupa kalau besok keluarga Raymond akan datang ke rumahnya. Ia segera mencari kontak Kayla dan menekan tombol memanggil di sana. "Halo, Ra," suara Kayla terdengar saat sambungan telepon itu terhubung. "Halo, Kay. Lo di mana?" Naura menanyakan keberadaan sahabatnya itu. "Gue ada di rumah, Kay. Jadwal gue kosong hari ini," Kayla berkata dengan nada sangat senang. "Ya udah. Nanti sepulang kantor, gue langsung ke rumah lo." Naura memberitahu Kayla akan niat kedatangannya ke rumah Kayla. "Oke, gue tunggu." Setelah itu, sambungan telepon keduanya sudah terputus. Naura akan mencoba mengingatkan Kayla lagi nanti atas permintaan yang pernah ia ajukan. Kayla sudah berjanji akan membawa kedua orang tuanya untuk menghadiri atau membantu menyambut kedatangan keluarga Raymond nantinya. Saat jam kantor berakhir, Naura mencoba mengakhiri pekerjaan yang memang belum selesai. Ia harus bersiap-siap pulang karena ada janji dengan sahabatnya, Kayla. Besok aja dilanjutkan. Naura mematikan laptopnya dan menyimpannya ke dalam meja kerjanya. Naura juga membereskan dokumen yang berserakan di atas meja. Setelah itu, ia meraih tasnya yang berada di atas meja dan segera keluar dari ruangannya. Penghuni kantor masih banyak yang belum pulang. Mungkin karena jam kerja belum benar-benar berakhir, masih sisa 10 menit lagi. "Sudah mau pulang, Ra?" Bagas menyapa Naura yang sedang berjalan menuju lobi kantor. "Iya, Gas. Kamu mau pulang juga, kan?" Naura balik bertanya pada Bagas. "Sekalian pulang sebenarnya sih. Tapi mampir dulu ke rumah Pak Raymond. Aku diminta datang ke sana tadi." Bagas menjelaskan perjalanannya. "Oh, begitu. Oh ya, Gas, kamu tahu tentang Steffi nggak? Maksudku, Steffi itu pernah kenal Raymond sebelum bekerja di sini ya?" Naura mencoba bertanya tentang Steffi. "Setahuku, mereka pertama kali bertemu, Ra," Bagas menjawab sesuai pesan Raymond dan Steffi. Ia tahu Steffi itu adik sepupu Raymond, tapi ia tidak mau mengatakan apapun dulu sesuai dengan arahan Raymond. "Ya sudah, terima kasih atas informasinya." Naura menyunggingkan senyumnya. Obrolan keduanya terhenti saat mendengar bisikan kecil yang sayup-sayup terdengar di telinga mereka. "Itu, kan? Iya, itu." Karyawan wanita mulai berbisik saat Bagas dan Naura lewat. "Sepertinya kamu sudah mulai menjadi bahan obrolan." Bagas melirik ke arah karyawan yang berbisik. "Biarkan saja. Ini sudah menjadi keputusanku," Naura berkata dengan tegas.